Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1216. Charlie hampir setuju. Tapi melihat Jasmine yang indah dan bergerak tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Dan berkata dengan wajah memerah, "Paul, jangan repot-repot mengantar Tuan Wade. Saya yang akan mengantarnya." Paul sangat cerdas. Begitu melihat ini, dia tahu bahwa Jasmine pasti sangat menyukai Charlie di dalam hatinya. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahunnya dan hari pertama dia menjadi pewaris keluarga Moore. Tetapi setelah jamuan makan, dia berinisiatif meminta untuk mengantar Charlie pulang. Orang terakhir yang seharusnya tidak keluar untuk melihat tamu malam ini adalah bintang ulang tahunnya. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang kuat di sini malam ini. Dia seharusnya tidak mengantar siapapun, tetapi dia mengantar Charlie pulang. Sudah cukup untuk melihat seberapa besar dia menghargai Charlie di dalam hatinya. Jadi Paul berkata dengan bijak, "Oh, saya baru ingat saya masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Saya tidak bisa mengantar Tuan Wade. Tolong Nona Jasmine membantu saya mengantarkan Tuan Wade." Jasmine mengangguk dan tersenyum. "Silakan Paul. Aku yang akan menjaga Tuan Wade di sini." Charlie sedikit tersenyum. "Kakekmu memintaku untuk menjagamu. Tapi sekarang kamu yang menjagaku." Jasmine menjulurkan lidahnya dengan cara main-main yang langka. Dan berkata dengan malu-malu dengan suara yang sangat lembut, "Jarang sekali memiliki kesempatan untuk menjaga Tuan Wade. Kamu tidak boleh menolak." Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, maka Nona Jasmine harus mengantarku." Pada saat ini, Travis Lane melangkah ke depan Charlie, membungkuk hormat, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya sudah lama menginginkan pil peremajaan. Terima kasih telah memberi saya kesempatan hari ini." Charlie berkata sambil tersenyum, "Tuan Lane, tidak perlu berbasa-basi dengan saya. Anda yang memenangkan peletangan, jadi Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya." Travis Lane masih membungkukkan badannya dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan Wade, datanglah ke Lancaster suatu hari nanti. Anda harus memberikan saya kesempatan berikutnya untuk menghibur Anda dengan sepenuh hati." Charlie mengangguk dan berkata, "Jika ada kesempatan, saya akan pergi." Setelah berbicara, dia bertanya lagi pada Travis Lane, "Omong-omong, Tuan Lane, bagaimana kabar saudaraku dari panti asuhan, Harvey? Apakah dia bekerja sebagai asisten Anda sekarang? Apakah dia di sini hari ini?" Travis Lane mengangguk dan berkata, "Dia menjadi pengemudi penuh untuk saya. Orang ini sangat praktis dan dapat diandalkan. Saya ingin berterima kasih kepada Master Wade karena telah memperkenalkan saya kepada orang yang dapat diandalkan seperti itu." Travis Lane memang orang terkaya di Lancaster, dan pidatonya juga sangat teknis. Terlebih lagi, dia mempromosikan Harvey, yang memiliki gaji bulanan hanya beberapa ribu yuan, menjadi asistennya dengan gaji tahunan 2 juta. Ini karena dia sangat menghargai Charlie. Namun, dia tidak berani mengharapkan pujian di depan Charlie. Jadi dia berbalik dan berkata bahwa Charlie yang memperkenalkannya kepada orang yang dapat diandalkan. Dan dia harus berterima kasih lagi kepada Charlie, yang menunjukkan bahwa orang ini memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Begitu Charlie mendengar saudaranya juga ada di sini hari ini, dia buru-buru bertanya, "Di mana Harvey?" Travis berkata, "Keluarga Moore telah mengatur jamuan makan untuk pengemudi di aula samping. Dia seharusnya sudah menungguku di mobil sekarang." Charlie muncul dan berkata, "Saya ingin menyapa Harvey." Pada saat ini, Harvey telah benar-benar menghilangkan penampilan seorang pecundang. Dia mengenakan pakaian mewah yang sangat bagus dan sarung tangan putih. Dia duduk di Rolls-Royce edisi terbatas milik Travis Lane. Melihat Travis berjalan keluar dari villa, dia segera turun dari mobil, membuka pintu belakang, dan bersiap menyambut Travis ke dalam mobil. Pada saat ini, dia melihat saudara baik Charlie sedang berjalan di samping Travis Lane. Tiba-tiba ada kegembiraan tiba di matanya. Hari-hari ini, Harvey selalu sangat berterima kasih kepada Charlie. Dia selalu ingin berterima kasih langsung kepada Charlie.
Tetapi karena dia harus menemani Travis Lane setiap hari, dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke Aurus Hill. Sekarang dia bisa bertemu dengan saudara baik di sini. Bab 1217. Wajah Harvey penuh kegembiraan. Dia menghampiri Charlie dengan bersemangat. Dia ingin menyapa. Tetapi dia tiba-tiba menyadari, saat ini dia adalah pengemudi Travis Lane. Jadi dia harus bersikap sopan. Dia segera menghilangkan kegembiraan di wajahnya dan berkata kepada Tuan Lane dengan hormat, "Tuan Lane." Travis menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Harvey, kamu tidak perlu terlalu sopan di depanku. Kamu adalah saudara Tuan Wade, dan itu berarti kamu saudaraku juga. Meskipun aku beberapa dekade lebih tua darimu, kita bisa berteman satu sama lain." Harvey tersanjung dan buru-buru mengangguk. Pada saat ini, Charlie bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kabarmu? Apakah bisa beradaptasi dengan pekerjaan barumu?" Harvey berkata dengan penuh terima kasih, "Charlie, saudaraku yang baik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tanpamu, bagaimana aku bisa menjadi seperti sekarang ini? Kamu adalah orang yang mulia dalam kehidupan." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Semua orang akan bertemu orang-orang mulia dalam hidup mereka. Kamu menganggapku orang muliamu, sedangkan saya menganggap Nyonya Louise adalah orang mulia kita. Semuanya sebenarnya adalah karma dan nasib baik. Kita telah melakukan perbuatan baik di kehidupan sebelumnya. Jadi dalam kehidupan ini, ada orang baik seperti Nyonya Louise yang menyelamatkan kita dan memberi kita rumah. Mungkin kamu melakukan lebih banyak perbuatan baik daripada aku di kehidupan terakhirmu. Jadi kamu bertemu denganku lagi di kehidupan ini dan memberikan kesempatan untuk mengubah hidupmu. Semua ini mungkin sudah ditakdirkan. Jadi kamu harus lebih bersyukur." Charlie tiba-tiba berbicara tentang topik yang begitu besar, dan yang lainnya tiba-tiba tidak bisa mengikuti ritme. Jasmine memandang Charlie. Matanya berkedip cemerlang. Dia dengan cermat menghayati apa yang baru saja dikatakan Charlie. Dia tiba-tiba berpikir, apakah dia telah menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya? Sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Wade di kehidupan ini. Memikirkan hal ini, dia sedikit bingung dalam pikirannya. Karena dia merasa bahwa jika dia menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya, maka istri Tuan Wade, Claire, pasti telah menyelamatkan seluruh alam semesta di kehidupan sebelumnya. Harvey sangat tersentuh ketika dia mendengar kata-kata Charlie. Mereka berdua adalah saudara yang tumbuh bersama sejak kecil. Bahkan jika dia banyak membantu, dia tidak merasa bahwa Harvey benar-benar berutang padanya. Dia menelusuri semuanya kembali ke kehidupan sebelumnya. Meskipun dia menjalani kehidupan yang buruk dalam 20 tahun terakhir atau lebih, dengan orang-orang seperti saudara Naga dan Phoenix, kesulitan lebih dari 20 tahun tidak sia-sia. Pada saat ini, Charlie melihat waktu dan berkata kepada Harvey, "Harvey, Bos Lane, masih ada sesuatu yang harus dia lakukan malam ini. Kamu harus mengantar Bos Lane kembali terlebih dahulu. Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke Lancaster atau kamu yang datang ke Aurus Hill. Kita berkumpul lagi dengan saudara-saudara yang lain." Ketika Travis mendengar ini, dia dengan cepat mengubah tangannya dan berkata, "Tuan Wade, Anda dan Harvey silakan tiba-tiba. Jangan khawatirkan saya." Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Apakah kamu lupa pil peremajaan yang baru saja kamu beli? Cepat kembali, mandi, minum pil, tidur nyenyak, dan bangun besok pagi. Kamu akan menemukan apa yang berubah pada dirimu." Travis langsung bersemangat. Pil peremajaan telah dia dapatkan, dan disimpan di saku bagian dalam jas. Dia telah mencari kesempatan untuk menghabiskan pil peremajaan ini dengan cepat. Tetapi dia berada di wilayah keluarga Moore, dan ini adalah pesta ulang tahun Jasmine, wanita tertua dari keluarga Moore. Jika dia menelan pil peremajaan sekarang, itu akan mencuri perhatian tamu undangan. Itu sebabnya dia ingin segera kembali ke vilanya di Aurus Hill, dan kemudian buru-buru meminum pil peremajaan ini. Mendengar apa yang Charlie katakan, dia tersenyum dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Tuan Wade sangat memikirkan saya begitu banyak. Saya sangat berterima kasih. Saya akan pergi sekarang." Charlie mengangguk, memeluk saudara laki-lakinya yang baik dengan lembut,
dan menyaksikan keduanya masuk ke mobil dan pergi. Bab 1218. Jasmine berkata dengan lembut saat ini, "Tuan Wade, ayo pergi juga." Baiklah, Jasmine mengantar Charlie dari villa keluarga Moore dengan Bentley merahnya. Pada saat ini, detak jantung Jasmine meningkat, dan dia tidak pernah berhenti di depan Charlie seperti sekarang. Suasana di dalam mobil hening selama beberapa saat. Jasmine buru-buru mencari topik dan berkata, "Tuan Wade, terima kasih banyak hari ini. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan memberi saya hadiah pil peremajaan yang begitu berharga." Charlie tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, alasan sebenarnya adalah untuk memberi kamu kesempatan Tuan Moore mendukungmu. Dengan pil peremajaan ini, Tuan Moore dapat hidup sampai usia setidaknya 100 tahun. Dia pasti sangat menginginkannya. Namun dia tidak begitu saja menginginkan pil yang saya berikan kepada Anda. Tuan Moore adalah tipe orang yang tegas terhadap penghargaan dan hukuman. Jadi jika dia benar-benar menginginkan pil peremajaan darimu, dia pasti akan memberi kamu timbal balik yang besar." Jasmine mengangguk tergerak. "Tuan Wade, kamu memikirkan segalanya untuk kepentinganku. Saya benar-benar bersyukur dalam hidup ini. Jika Tuan Wade ingin saya melakukan sesuatu, selama Tuan Wade berbicara, saya tidak akan berani mengabaikannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan dari Anda. Kamu hanya perlu menjaga diri di masa mendatang." Charlie berkata lagi, "Saya tidak menyangka Tuan Moore akan begitu sukses di jamuan ulang tahun ini. Dia memberikan posisi kepala keluarga langsung kepada Anda. Saya pikir dia akan memberikannya secara perlahan dalam waktu yang lama dan perlahan menyelesaikan berbagai masalah. Tadi dia tiba-tiba mengumumkan, ini pasti menjadi pukulan yang sangat keras bagi paman dan sepupumu. Mereka akan sangat membencimu, jadi kamu harus berhati-hati dalam tindakanmu di masa depan." "Hati-hati," Jasmine berkata dengan serius. "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya memahami kebenaran dari apa yang kamu katakan." Charlie menghela nafas dan berkata, "Pil peremajaan ini terlalu memikat lelaki tua itu. Jadi dia mungkin sedikit kurang pertimbangan dalam hal ini. Yang aku khawatirkan sekarang adalah keselamatan pribadimu. Jika seseorang tidak puas dengan kesuksesan kamu sebagai kepala keluarga, kemungkinan besar mereka akan menyakiti dirimu sendiri." Jasmine manis tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wade, telah mengingatkan. Jangan lupa, saya memiliki obat ajaib yang kamu berikan. Bukankah obat ajaib ini memiliki efek menyelamatkan jiwa di masa kritis?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana kamu menyimpan pil itu?" Jasmine tersipu dan berkata, "Obat yang kau berikan, saya selalu berada dekat tubuhku." Ketika mengatakan berada dekat tubuhku, Jasmine terlalu malu untuk melihat Charlie. Sebelumnya, Jasmine menyembunyikan pil itu di dalam mobil. Tetapi dia berpikir terlalu tidak aman menyimpan barang berharga di dalam mobil. Jadi dia menyimpannya di dekat tubuhnya sejak saat itu. Dan karena ini adalah hadiah dari Charlie untuk dirinya sendiri, menyimpannya dalam dukungan akan memberinya perasaan dilindungi oleh Charlie. Charlie tidak memperhatikan rasa malu kekanak-kanakan di wajah Jasmine. Dia hanya khawatir keselamatan Jasmine. Jadi dia berkata, "Omong-omong, bisakah kamu membantu saya menemukan sepotong batu giok putih yang bagus dari Vintage Deluxe lain waktu?" "Batu giok putih?" Jasmine buru-buru bertanya. "Tuan Wade, batu giok putih seperti apa yang kamu inginkan?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Giok putih, paling murni, dan tanpa noda. Aku akan menjadikan giok itu sebagai jimatmu. Kamu bisa memakainya di dekat tubuhmu agar tetap aman." Bab 1219. Jasmine sangat bersemangat saat mendengar Charlie akan membuat jimat untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa itu jimat Charlie atau apa efeknya. Tapi dia tahu bahwa Charlie ingin membuat hal ini untuk dirinya sendiri. Dan dia yang ingin memasaknya sendiri. Alasan Tuan Wade memasaknya sendiri sudah cukup baginya untuk bersyukur. Matanya memerah. Dan dia berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Wade, Anda sangat baik kepada saya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya." Ketika dia mengatakan ini, monolog batin Jasmine adalah, "Jika memungkinkan,
Saya benar-benar ingin berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan menemani Tuan Wade dalam hidup ini dan melayani Tuan Wade sepanjang hidup saya, untuk membalas kebaikan Tuan Wade. Namun, dalam hal ini, bagaimana mungkin dia, wanita yang begitu bangga dengan keluarga besar, bisa menyatakan. Charlie sangat acuh tak acuh terhadap ini, karena dia sendiri adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran, dan membalas kebaikan. Meskipun Jasmine bukan dermawannya, dia adalah temannya, dan karakternya dapat dipercaya dan layak untuk berteman. Untuk teman seperti itu, dia secara alami penuh dengan ketulusan. Terlebih lagi, Charlie selalu merasa samar-samar bahwa Jasmine sepertinya memiliki arti yang berbeda dari teman biasa. Dalam hati Charlie, dia mengagumi karakter Jasmine dan perilaku Jasmine. Apalagi ia merasakan nasib Jasmine mirip dengan nasibnya. Keduanya berasal dari keluarga terpandang, namun orang tuanya meninggal muda. Namun, hidupnya sedikit lebih baik daripada hidupnya sendiri. Setidaknya dia tidak meninggalkan keluarganya dan jatuh ke negeri asing. Justru karena dia mengagumi Jasmine sebagai pribadi dan bersimpati padanya, Charlie ingin lebih menjaganya. Ini adalah perasaan alami di jantung. Jasmine sengaja mengemudikan mobilnya dengan perlahan. Dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berduaan dengan Charlie di dalam mobil. Villa keluarga Moore dan Villa Ellie Thompson tempat Charlie tinggal dipisahkan oleh sungai Yangtze yang megah. Ketika Jasmine mengendarai mobil di dekat jembatan sungai Yangtze, dia menoleh untuk melihat Charlie. Mata penuh harapan dan berkata, "Tuan Wade, jika kamu tidak terburu-buru, maukah menemaniku berjalan-jalan di tepi sungai?" Charlie mengangguk dan berkata, "Oke." Jasmine berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Aku tahu ada tempat yang sangat sepi dan tidak ada yang pergi ke sana. Kita bisa berjalan-jalan di tepi sungai dan menikmati suasana." Mengatakan itu, Jasmine mengendarai mobil ke jalan kecil di sepanjang sungai. Setelah mengemudi selama 1 atau 2 kilometer, dia memarkir mobil di sisi jalan dan berkata kepada Charlie, "Kita bisa turun di sini. Ayo turun." Charlie mengangguk, mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Cuaca semakin dingin saat ini, tapi itu tidak menjadi masalah baginya. Jasmine mengenakan mantel berbulu dengan gaun malam elegan yang dikenakan di pesta ulang tahun di dalamnya, dan dia juga memegang tas tangan Hermes merah di tangannya. Embusan angin dingin menerpanya. Rambut yang panjang berkibar tertiup angin, dan beberapa helai sutra biru menyapu wajahnya. Terlihat sangat menawan. Tidak ada depan atau belakang di sini, dan tidak ada mobil. Jasmine menghadap angin, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, "Ketika aku masih kecil, aku suka datang ke tepi sungai. Ketika saya beranjak dewasa, saya tidak punya waktu lagi." Mengatakan itu, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ayo turun." Bab 1220. Charlie menjawab dan berkata, "Oke, tapi tangganya agak curam. Berhati-hatilah." Jasmine dengan malu-malu mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di depan Charlie. Dan berkata dengan lembut, "Tuan Wade, dapatkah Anda membantu saya? Kalau tidak, saya khawatir saya akan jatuh." Sebenarnya, dia tidak takut jatuh. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk lebih intim dan dekat dengan Charlie. Charlie melihat tangga batu itu memang sangat panjang dan cukup curam, memanjang sampai tepian sungai. Jika Jasmine, seorang gadis, benar-benar terpeleset dan jatuh, bisa menjadi bencana. Jadi, dia mengambil tangan Jasmine yang lembut dan lembut, membimbingnya dengan hati-hati dan berjalan menuruni tangga batu. Pada saat ini, tepian sungai juga kosong. Kadang-kadang, beberapa kapal dengan lampu di sungai lewat. Suara mesin diesel sangat keras, namun tidak terlalu berisik di sungai yang kosong ini. Setelah tiba di tepi sungai, Charlie melepaskan tangan Jasmine, menghadapi angin dingin di sungai, dan berkata sambil tersenyum, "Tempat ini sangat bagus." Jasmine sedikit tersenyum, menyisir sutra biru di antara telinga dan pelipisnya, dan berkata, "Saya suka datang ke sini ketika saya masih muda. Saat itu, ayah saya sibuk dengan pekerjaan, jadi ibu saya membawa saya ke sini setiap hari." Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas dengan sedikit melankolis dan sedih, dan menambahkan,
Pada saat itu, ibuku akan mengantarku, memarkir mobil di tempat yang sama, dan kemudian berjalan menuruni tangga batu yang sama sepertimu sekarang. Sangat hati-hati memegangnya. Charlie mengangguk sedikit. Ketika dia tumbuh di panti asuhan, dia juga sering memikirkan orang tua saya. Ketika dia masih anak-anak, dia belum yakin sekarang. Setiap kali memikirkan orang lain, dia akan bersembunyi di tempat tidur atau bersembunyi di sudut dan menangis sedih. Tapi lama-kelamaan dia terbiasa. Kehidupan yang keras telah mengajarkannya banyak kebenaran yang berharga. Misalnya orang yang sudah meninggal di dunia. Seperti hal-hal yang terjadi di masa lalu. Biarlah berlalu dengan tenang. Pada saat ini, Jasmine menghela nafas. Halaman ini, saya pergi mengunjungi makam orang tua saya, dan saya masih belum dapat mempercayainya. Mereka telah pergi lebih dari 10 tahun yang lalu. Semua kenangan masa kecil saya masih teringat dengan sangat jelas di benak saya. Ada ilusi yang saya rasakan seolah-olah saya masih hidup ketika saya berusia 8 atau 9 tahun. Charlie mengamati dirinya dan menghela napas pelan. Kamu masih bisa mengunjungi makam orang tuamu. Aku bahkan tidak tahu di mana orang tuaku dimakamkan sekarang. Ah, Jasmine bertanya dengan heran. Tidak bisakah kamu bertanya? Atau apakah sesuatu terjadi pada saat itu? Charlie tersenyum pahit. Ketika orang tua saya meninggal, saya baru berusia 8 tahun. Pada saat itu, saya belum bisa mengurus diri sendiri. Saya bahkan tidak tahu harus tidur di mana dan makan di mana. Saya juga tidak bisa menangani pemakaman mereka. Saya tidak bisa menemukan di mana makam mereka. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, abu orang tuaku dibawa kembali oleh keluarga kakek, tetapi saya tidak tahu detailnya. Jasmine bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah Anda masih memiliki kerabat di dunia ini? Charlie mengangguk. Ya, tapi aku belum siap untuk membicarakan mereka. Jasmine mengangguk ringan. Bulu matanya yang indah berkedip. Dan berkata, Tuan Wade, ayo kita berjalan di sepanjang sungai. Oke, Charlie langsung menyetujuinya. Dan berjalan berdampingan dengan Jasmine di sepanjang sungai. Jasmine tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wade, apakah Anda masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja, di Vintage Deluxe. Ayah mertua saya secara tidak sengaja memecahkan salah satu vas antikmu. Jasmine mengangguk dan berkata, saat itu, saya kagum dengan cara Anda memperbaiki vas. Bagaimana seorang pemuda bisa menguasai keterampilan untuk memperbaiki yang telah lama hilang? Sangat hebat, namun, saya bahkan tidak bermimpi pada saat itu, bahwa ini seperti puncak gunung es. Tuan Wade, saya bahkan tidak berpikir Anda akan banyak membantu saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.